Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Kurniawan dari kelas B4 2017 dengan nomor induk mahasiswa 172203004. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi-materi untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Human Research Management. Yang pertama adalah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. MSDM adalah fungsi dalam organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang ada dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia itu sendiri dalam organisasi, lalu memperbaiki kualitas kerja agar dapat mencapai tujuan dari organisasi, juga membuat dan menjaga relasi di antara tenaga kerja selaku sumber daya manusia. Lalu praktek yang biasa dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia diantaranya adalah menganalisa dan merancang pekerjaan, membuat perencanaan sumber daya manusia, melakukan rekrutmen, penyeleksian kandidat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, merancang kompensasi, melakukan manajemen kinerja karyawan, dan menjaga hubungan antar karyawan. MSDM juga tentunya membuat desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah rencana kerja atau fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam suatu organisasi. Bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis dengan memperhatikan fasilitas pencapaian tujuan perusahaan serta mengetahui kapasitas dan kebutuhan karyawan yang melaksanakan tugas tersebut. Beberapa cara dalam mendesain pekerjaan, diantaranya ada 4. Yang pertama adalah pilih pekerjaan yang akan diperbaiki atau dievaluasi. Lalu yang kedua, dapatkan semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut sesuai dengan lapangan. Yang ketiga adalah pertanyakan setiap perincian pekerjaan dari masing-masing bidang pekerjaan agar pengelolaan data bisa dievaluasi secara rinci. Lalu yang keempat adalah hasilkan alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang efisien dan juga efektif. Lalu ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan studi sistematis mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Adapun tahapan dalam menganalisa pekerjaan diantaranya yang pertama adalah pengumpulan informasi, lalu yang kedua menganalisis dan mengelola informasi jabatan, yang ketiga adalah menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Lalu setelah itu ada tentang perencanaan sumber daya manusia. Proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia dengan rencana strategis untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan kompeten untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu, tahapan apa yang ada dalam perencanaan sumber daya manusia? Tahapan pertama adalah menganalisis tujuan dari organisasi, yang kemudian dilakukannya inventarisasi sumber daya manusia. Jadi dilakukannya pengecekan karyawan, lalu perkiraan permintaan pasokan sumber daya manusia, lalu memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia, lalu merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia yang tergantung pada hasil perkiraan kesenjangan, apakah dibutuhkan pengurangan atau penambahan karyawan. Lalu yang terakhir adalah pemantauan, pengadilan, dan umpan balik. Hal ini dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Lalu dari yang sudah dijabarkan, salah satu tugas atau praktek dari manajemen sumber daya manusia adalah merekrut. Lalu apa itu merekrut atau rekrutmen? Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan
dalam perencanaan sumber daya manusia di perusahaan atau organisasi tersebut. Tujuan untuk merekrut sumber daya manusia adalah untuk menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, lalu untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, lalu untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Lalu sumber perekrutan biasanya calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dari dalam biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Sehingga apabila sumber perekrutan dari dalam biasanya dengan metode naik jabatan. Dan juga adanya promosi juga. Untuk prosesnya biasanya menggunakan pengumuman atau dengan koordinasi dengan manajerial masing-masing divisi. Lalu proses perekrutan. Proses perekrutan sendiri meliputi beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama adalah penyusunan strategi untuk merekrut, lalu pencarian pelamar-pelamar kerja, lalu penyisihan pelamar-pelamar yang tidak sesuai dengan kriteria atau penyisihan, dan yang terakhir adalah pembuatan kumpulan pelamar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.